Sidang pra-peradilan yang dilakukan oleh David Linardi melalui penasehat hukumnya, Dr. Johan Wijaya, SH, melawan Polda Jatim, dalam agenda amar putusan, sang pengadil menolak upaya pra-peradilan tersebut. Atas amar putusan di atas, David Linardi berencana melakukan upaya hukum banding. Hal ini disampaikan secara langsung oleh penasehat hukum, Dr. Johan Wijaya, SH, melalui layanan pesan WhatsApp. Adapun yang disampaikan Dr. Johan Wijaya, sang pengadil menjatuhkan amar putusan menolak karena beranggapan surat SP3 itu sah. Selang berikutnya, Dr. Johan Wijaya SH, kepada jurnalis Basudewa TV, melalui layanan pesan WhatsApp, menyampaikan bahwa pihaknya meyakini dua alat bukti berupa keterangan dua saksi fakta yang dihadirkan di persidangan dan salinan putusan perkara perceraian David Linardi dengan Deborah serta kartu susunan keluarga atau KSK kedua terlapor yaitu Deborah dan Liam Minglan, adalah alat bukti yang cukup. Berdasarkan hal di atas, pihaknya akan melakukan upaya hukum banding, pungkasnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Paniteraan Pengadilan Negeri Surabaya mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam putusan ini dan diakan dibacakan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban atau tanggapan atas permohonan pra-peradilan pemohon tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akte 1, fotokopi kutipan akte kelahiran nomor sekian tanggal 11 Juli 1970 diberi tanda P1 dan seterusnya sampai dengan P5. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon melalui kuasanya juga mengajukan dua orang saksi dari permohonannya, yaitu satu saksi Weni Felina di bawah sumpah, dua saksi Agus Setiawan di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu satu fotokopi dari fotokopi laporan polisi nomor sekian tanggal 7 Desember 2020 diberi tanda T1 dan seterusnya sejumlah nomor 1 sampai dengan 46 diberi tanda T1 sampai dengan T39. Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, termohon melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menimbang bahwa atas kesempatan yang para pihak melalui kuasanya menyatakan termohon melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 3 April dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon agar pengadilan negeri menyatakan atau memutuskan surat perintah penghentian penyidikan nomor SP3 26 2 Romawi dan seterusnya di Reskrimum tanggal 29 Februari 2024 dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada termohon untuk membuka kembali proses penyidikan yang dihentikan.
serta segera untuk melimpahkan berkas perkara ke kantor kejaksaan yang berwenang agar dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing ditanda P1 sampai dengan P5 dan 2 orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa termohon menolak dalil permohonan pemohon tersebut dengan alasan bahwa terhadap keberatan pemohon atas terbitnya surat penetapan penghentian penyidikan atau SP3 yang diterbitkan oleh pemohon berdasarkan surat penghentian penyidikan tanggal 29 Februari 2024 dengan berdasarkan KUHP pasal 109 ayat 2 yang mana termohon dalam melakukan proses penyidikan mempunyai kewenangan melakukan penghentian penyidikan. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakannya tersebut, termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermakna cukup yang masing-masing tanda T1 sampai dengan T39 seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap laporan polisi yang diajukan oleh pemohon tentang dugaan terjadinya tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu di bawah sumpah pasal 242 KUHP dengan terlapor saudari Lim Minglan dan saudara Rinco Sutanto sebagaimana laporan polisi Polda Jatim tanggal 7 Desember 2020. Selanjutnya termohon menerbitkan surat perintah penyelidikan tanggal 22 November 2020 dan surat perintah tugas tanggal 22 November 2020. Selanjutnya melakukan tindakan-tindakan berupa meneliti berkas yang dijadikan alat bukti oleh pelapor, yaitu fotokopi salinan putusan perkara nomor 366 PDTG 2014, melakukan interview atau interogasi kepada beberapa saksi serta dilengkapi berita acara pemeriksaan, membuat laporan hasil penyelidikan dengan kesimpulan. Lim Minglan terlapor 1 menerangkan bahwa pada saat sebelum memberikan keterangan di ruang persidangan, saksi ditanyai hakim tentang kebenaran isi identitas diri saksi, di mana status saksi dalam KTP ada tidak menikah. Jadi saksi tidak mungkin mengaku sebagai ibu kandung saudari Helmi. Usia saksi lebih muda 2 tahun dari saudari Helmi dan keterangan saksi Minglan terlapor 1 dibenarkan oleh saksi Turana Biantarsi merupakan kuasa hukum Helmi Minto dan saksi Francisca Santi Dewi. Pada intinya, saksi Minglan menerangkan yang bersangkutan teman dari saksi Helmi Minto dan menceritakan rumah tangga saksi Helmi Minto dan Linda Fitinardi, pemohon atau pelapor sering bertengkar. Selanjutnya, termohon melaksanakan gelar perkara. Diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti sehingga diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan nomor sekian tanggal 9 April 2021 dan surat ketetapan tanggal 9 April 2021. Kemudian dilaksanakan gelar perkara khusus di ruang gelar perkara Ruas Sidik Baris Krim Polri dengan kesimpulan masih memerlukan pendalaman dalam rangka memenuhi pasal 242 KUHP dan membuka kembali penyelidikan laporan polisi tanggal 7 Desember 2020 serta membuat surat ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk memastikan bahwa isi salinan putusan nomor 366 PDTG 2014 tanggal 18 Agustus 2014 apa benar. Selanjutnya, termohon melaksanakan gelar perkara biasa untuk menindaklanjuti dengan meningkatkan ke proses penyidikan untuk merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan dari penasihat hukum setelah ada perintah dari atasan penyidik, kemudian membuka kembali penyidikan dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Kemudian termohon melakukan proses pengumpulan alat bukti antara lain pemeriksaan saksi dengan dibuktikan berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan serta menindaklanjuti kesimpulan gelar perkara dengan membuat surat tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2022 perihal permintaan klarifikasi salinan putusan nomor 366 tanggal 18 Agustus 2014 dan mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa termohon bukan merupakan
enam pihak. Dalam proses penyidikan termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan gugatan perceraian, yakni saksi Lima lapor 1, Francisca Santi Dewi dan Nurana Giantase selaku kuasa hukum dari Heri Winjo yang menerangkan dan sewaktu memberikan kesaksian di ruang sidang di depan hakim mengaku sebagai teman dari Heri Winjo dan hingga sekarang tidak mendapatkan teguran dari kesaksiannya berdasarkan pasal 174 KUHP berupa teguran serta perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Sedangkan pada saat itu pelapor atau pemohon serta kuasa hukumnya tidak hadir di ruang persidangan dengan didukung adanya surat perjanjian tanggal 1 Juli 2014 yang diberikan kepada majelis hakim sebelum putusan cerai yang menyatakan tentang kondisi rumah tangga yang sulit dipertahankan. Selanjutnya tidak bisa di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya segala keputusan kepada majelis hakim serta akan menghormati mematuhi apa yang diputuskan oleh majelis, sehingga termohon tidak mendapatkan bukti pendukung agar terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Kemudian termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan tidak terpenuhinya bukti yang cukup dan menghentikan proses penyidikan. Selanjutnya termohon menerbitkan surat penghentian penyidikan tanggal 29 Februari 2024 menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah memungkinkan apabila suatu perkara telah sampai pada tahap penyidikan dan seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka dapat dihentikan penyidikannya. Menimbang bahwa ketentuan atau ruang lingkup mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam hal 1. Tidak cukup bukti, 2. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan 3. Penyidikan dihentikan demi hukum. Kewenangan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan berkaitan dengan alasan bahwa untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat. Dan supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti rugi sebagaimana berdasarkan pasal 95 KUHP. Meskipun penghentian penyidikan merupakan bentuk kewenangan, namun pada saat terdapat salah satu dari ketiga keadaan yang disebutkan dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, maka kewenangan tersebut berubah menjadi kewajiban atau wajib menghentikan penyidikannya. Karena melanjutkan proses penyidikan padahal diketahui bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara tersebut harus ditutup demi hukum merupakan bentuk pelanggaran prosedural. Penjelasan penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti. Penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Dalam proses pengumpulan bukti, penyidik menggunakan standar ketentuan pasal 183 dan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, karena proses penyidikan pada akhirnya ditujukan dalam rangka proses pembuktian di persidangan untuk meyakinkan hakim bahwa tersangka atau terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hal setelah penyidik melakukan pemeriksaan tersangka, ternyata tidak didapatkan bukti-bukti yang mendukung terhadap dugaan tindak pidana atau bukti-bukti tersebut kualitasnya lemah sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, maka keadaan tidak cukup bukti didasarkan pada keadaan bahwa sama sekali tidak ada bukti. B. Hanya ada satu bukti saja, sedangkan petunjuk tidak mungkin didapatkan dari perkara tersebut. Atau C. Bukti-bukti banyak namun tidak relevan dengan peristiwa pidana yang dituduhkan. Pada prinsipnya, hampir tidak mungkin suatu perkara sudah sampai pada tahap penyidikan sama sekali tidak diperoleh bukti-bukti, karena sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan pasti telah dilakukan penyelidikan, kecuali dalam hal tangkap tangan. Bagaimana mungkin penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan apabila laporan hasil penyelidikan tidak menemukan bukti-bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan? Namun kondisi tersebut mungkin terjadi jika pada saat suatu
jika pada saat proses penyelidikan didapatkan beberapa orang yang dapat dimintai keterangan sebagai saksi, sehingga menjadi alasan bagi penyidik untuk meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Namun setelah dikeluarkan SPDP, pada saat diperiksa di tahap penyidikan, saksi-saksi keterangannya tidak sesuai seperti pada saat penyelidikan dilakukan dan menerangkan keadaan sebaliknya dari informasi yang didapatkan dari tahap penyelidikan. Maka dalam kondisi demikian, penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Meskipun keyakinan merupakan domain hakim dalam menentukan terbukti atau tidak selaku tindak pidana yang didapatkan penuntut umum di persidangan, namun dalam proses penyidikan, penyidik juga harus memiliki keyakinan bahwa bukti yang didapatkan akan mampu meyakinkan penuntut umum dan selanjutnya akan mampu meyakinkan hakim bahwa tersangka atau terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Jika setelah melakukan pemeriksaan secara maksimal, penyidik ragu apakah bukti-bukti yang didapatkan itu akan mampu meyakinkan penuntut umum supaya berkasnya bisa dinyatakan lengkap dan hakim akan yakin dengan bukti-bukti tersebut, maka penyidik dibolehkan oleh undang-undang untuk menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, tentunya dengan terlebih dahulu melakukan gelar perkara. Menimbang bahwa salah satu asas dalam pemeriksaan pra peradilan adalah mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil. Asas atau prinsip mencari kebenaran formil dalam perkara pra peradilan didasarkan pada alasan bahwa jika pemeriksaan perkara pra peradilan ditujukan untuk mencari kebenaran material, maka akan beririsan dengan kompetensi pemeriksaan pokok perkara, yaitu dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka. Dengan demikian, proses pemeriksaan pra peradilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pro justisia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur, dan pembatasan-pembatasan tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa laporan kepolisian yang dilakukan oleh pemohon telah ditindaklanjuti oleh termohon dengan menempuh tahap penyelidikan, kemudian dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan, serta dilakukan gelar perkara sebelum termohon mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan pro justisia yang dilakukan oleh penyidik tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur, dan pembatasan tertentu. Menimbang bahwa terhadap keberatan pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah bertindak tidak profesional serta tidak konsisten karena telah menerbitkan SP3 sebanyak 2 kali, yaitu penyelidikan dengan surat tanggal 9 April 2021 dan penyidikan tanggal 29 Februari 2024 adalah kurang tepat. Justru dengan dilakukannya pemeriksaan sebanyak 2 kali berdasarkan pengaduan dari pemohon setelah dikeluarkannya SP3 yang ke-1 tersebut, di sisi lain justru mencerminkan keseriusan dari termohon untuk kembali menemukan bukti yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke dalam tahap penuntutan, meskipun pada akhirnya setelah dilakukan gelar perkara disimpulkan bahwa belum diperoleh bukti yang cukup sehingga dikeluarkan SP3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan tertutup sehingga harusnya ditolak. Oleh karena permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon. Perhatikan pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra peradilan pemohon. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Oleh hakim tersebut dibantu oleh panitera pengganti, dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Ya, demikian sudah dibacakan dan itu sidang dinyatakan selesai dan terima kasih.